Yo, what's up guys? Balik lagi di Detekindo bareng gue Dendi. So, iPhone 15 dan iPhone 15 Pro Series baru aja launching nih cuy. Tapi saat awal launching sampai saat ini udah banyak banget pengguna yang beli iPhone 15 Pro Series yang komplain. Bahkan beberapa YouTuber dan media di luar juga mengeluhkan adanya isu. Dan gue mau kasih tahu kenapa alasan mendingan beli iPhone 13 Pro Series daripada iPhone 15 Series yang banyak isunya. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi isu yang lagi ramai banget dibahas dan dikeluhkan itu soal panasnya si iPhone 15 series. Udah banyak banget yang bahas masalah ini, dan yang lumayan bikin geger itu ada di kontennya Android Authority. Jadi saat dilakukan beberapa pengetesan dengan kompetitornya, iPhone 15 Pro ini mendapatkan hasil yang cukup mengagetkan. Karena suhunya di atas kompetitornya, bahkan bisa dibilang cukup panas. Data ini didukung sama YouTuber Indonesia yaitu Mas Mobi. Beliau juga udah melakukan pengetesan dengan melakukan perekaman video 4K 60 fps. Dan suhunya bisa sampai 54,8 derajat cuy, ngeri ya. Terus belum lagi build quality-nya yang kelihatan lebih ringkih kalau dibanding seri terdahulunya. Kalau kita lihat Om Botak yang suka ngetes kekuatan fisik smartphone, kayaknya iPhone 15 series ini lebih fragile ya. Baru ditekan dikit aja udah retak kaca back covernya. Belum lagi masalah flare yang masih aja ditemukan di sini. Padahal sih katanya pas di launch event kemarin kameranya ini udah pakai new nano skin coating untuk ngurangi flare-nya. Tapi kenyataannya ya flare-nya masih jelas banget pas dites sama Mas Effendi dari YouTuber Cupu. Belum lagi upgrade yang ditawarkan itu nggak terlalu banyak. Yang menurut gua signifikan itu cuma dari charging portnya aja yang udah pakai USB Type-C. Dan perekaman videonya yang udah bisa ProRes di seri Pro-nya. Nah, daripada lu ngeluarin duit 27 juta buat beli HP yang banyak masalahnya, mendingan lu beli iPhone 13 Pro ini cuy. Pas gua lihat di tokonya Studio Ponsel, harganya juga udah drop banget. Dan kalau lu beli iPhone di Studio Ponsel, nggak usah takut emailnya keblokir, karena dia nawarin iPhone dengan email yang udah terdaftar resmi cuy. Dan yang pasti garansinya jelas. Buat link pembeliannya langsung aja cek di kolom deskripsi ya. Nah, kenapa gue masih ngasih suggest-nya ke iPhone 13 Pro daripada iPhone 15 Pro buat dibeli di tahun 2023? Ya, yang pertama itu gue sebutin tadi soal harganya. Karena iPhone 15 Pro sampai saat video ini dibuat masih belum ada resmi di Indonesia. Jadi harganya tuh masih liar banget. Yang paling make sense tuh di tokonya Studio Ponsel. Mereka pasang harga 27 juta dan lo dapat HP problematik. Yang ngeluh banyak bener cuy. Dan kalau iPhone 13 Pro tuh harganya udah drop banget. Buat harga barunya aja udah di 14 jutaan. Dan secondnya itu udah di angka 12 jutaan cuy. Tergantung kondisi ya. Tapi buat harga segini dan lo masih dapat specs yang masih bisa diandalin, menurut gua si iPhone 13 Pro best deal banget nih buat dibeli di tahun 2023 ini. Yang kedua tuh desainnya. Buat yang seri Pro mulai dari iPhone 11 Pro sampai iPhone 15 Pro tuh mirip-mirip banget desainnya. Nggak ada perubahan signifikan. Gue sebagai reviewer smartphone juga masih susah buat bedain yang mana iPhone 11 Pro, iPhone 13 Pro, sama iPhone 15 Pro. Udah 5 tahun desain iPhone Pro series tuh gitu-gitu aja, bosen. Yang paling kelihatan berubah ya paling dari sisi frame dan finishingnya aja. Si iPhone 13 Pro menurut gue malah lebih bagus karena dia pakai frame dengan finishing chrome yang warna chrome-nya ngikutin warna back covernya. Dan feel mewah yang biasanya ada di produk-produknya Apple juga masih berasa di iPhone 13 Pro. So, kalau lo demen pamer-pamer bobanya si iPhone 13 Pro masih bisa banget cuy. Nah, yang ketiga tuh dari layarnya. Jujur aja, pas iPhone 15 Pro series keluar, ekspektasi gue tinggi banget. Kali gitu pakai sensor-sensor Face ID-nya udah under display. Jadi bisa pakai kamera pansol atau malah pakai kamera under display. Ternyata ya masih pakai Dynamic Island yang menurut gua malahan aneh kalau dibandingin notch-nya si iPhone 13 Pro yang masih pakai poni. Ya emang banyak pro dan kontranya. Tapi buat gua aneh aja sih Dynamic Island. Belum lagi suka ngebug ya. Dan kalau lu pakai buat nonton atau gaming tuh malah berasa kayak ada yang ngalingin si tompelnya itu. Buat spek layarnya juga masih bisa diandelin banget nih si iPhone 13 Pro. Karena dia juga udah pakai panel Super Retina XDR OLED 120Hz yang beda tipis sama panelnya si iPhone 15 Pro yang udah ada embel-embel LTPO-nya. Bahkan sama-sama udah dukung HDR10 dan Dolby Vision di sini. Si iPhone 13 Pro kalau dipakai nonton masih enak banget. Layarnya khas panel Super Retina cuy. Tajem, kenceng, kelihatan smooth lah. Apalagi kalau buat main game, respon layarnya tuh cepet banget, anti delay-delay. Dan gambar yang ditampilin tuh udah auto manjain mata lo lah.
Paling sedikit beda ada di kecerahan layarnya aja. Si iPhone 13 Pro masih di 1200 nits buat peak brightness-nya. Sedangkan si iPhone 15 Pro bisa sampai 2000 nits buat peak brightness-nya. Tapi believe me, kecerahan layar di atas 1000 nits tuh udah enak banget buat dipakai di kondisi matahari terik. Masih kelihatan jelas bener layarnya, jadi buat gue perbedaan itu nggak terlalu berarti ya. Nah, buat yang keempat itu adalah performanya cuy. Bukan jadi rahasia umum kalau Apple Bionic tuh performanya bagus-bagus banget. Apalagi didukung sama iOS buatan mereka sendiri. Hasilnya smartphone mereka tuh performanya bagus dan juga tahan lama ya. Awet gitu. Ini yang gue rasain sama si iPhone 13 Pro. Buat di tahun 2023 dan mungkin beberapa tahun mendatang, Apple A15 Bionic yang punya arsitektur 5 nanometer ini performanya masih kenceng banget cuy. Ditambah RAM-nya 6GB dan memori 128 masih cukup banget buat nyimpen-nyimpen berbagai aplikasi. Dan juga file media yang lu punya. Dan inget, jangan dibandingin sama Android kelas mid-range ya, karena bukan kelasnya iPhone. Kalau gua tes Antutu dia dapat skor 1.186.000-an. Dan kalau gua tes main Mobile Legends, dia dapat settingan ultra. Kebuka nih 120 fps-nya. Gue coba mainin 2 match berturut, dia stabil banget ya, nggak ada frame drop sama sekali. Suhunya juga masih adem. Dan yang gue demen main ML di iPhone tuh layarnya. Asli deh, layarnya enak bener buat ngarang-ngarain skill. Presisi, lancar, nggak ada delay. Enak deh. Terus gue coba mainin PUBG Mobile, dia dapat settingan smooth 90 fps. HDR Extreme sampai Ultra HDR-nya kebuka ya cuy. Nah, kalau gue coba main satu match kira-kira 25 menitan, lagi-lagi performanya iPhone 13 Pro masih bisa diandelin banget cuy. Main tuh lancar banget, dan karena tampilannya bisa 90 fps dan layarnya responsif, main di sini sih udah auto chicken dinner lah, mantep. Belakangan gue juga lagi keranjingan main Modern Warship nih cuy. Jadi sekalian aja gue tes ya. Ini kalau gue taruh di settingan grafik dan frame rate rata kanan, buset, masih aman banget cuy. Nggak ada sama sekali nge-lag. Asli deh, experience-nya main di iPhone tuh sama di Android mid-range beda banget. Eits, tapi kalau di Android flagship ya tentu aja 11-12 ya. Sama-sama enak. Sekalian deh gue tes main Genshin, karena yang main game ini tuh masih banyak bener. Gue taruh di settingan highest 60 fps, dibantai sama iPhone 13 Pro cuy. Asli mantep banget performanya. Berasa nggak ada frame drop, sekalipun gue mainin selama 30 menit doi lancar aja cuy. Sesekali emang berasa FPS-nya turun sedikit kalau lagi suhu HP-nya agak panas, tapi nggak sampai shuttering ya. Turun FPS-nya juga nggak berasa. Asli deh, masih mantep banget nih si iPhone 13 Pro. Dan yang terakhir ya di sisi kameranya cuy. Kalau kata Apple fanboy sih, baru aja bisa disebut anak gaul kalau pakai iPhone. Tapi serius, kameranya masih bisa diandelin banget buat bikin konten. Sekaligus masih nggak malu-maluin buat dipakai kebutuhan profesional ya. Karena kemampuan kameranya masih bisa banget diandalin. Buat kameranya tuh dia pakai triple setup kamera, buat kamera utama, tele 3 kali, dan ultra wide-nya semuanya pakai 12 megapiksel. Cuma beda aperture-nya aja. Dan buat dipakai foto-foto di kondisi cukup cahaya tuh masih bagus banget lah. Walau cuma 12 megapiksel, cuma hasilnya maksimal. Hasil fotonya masih tajam, warnanya vibrant tapi khas iPhone ya. Yang lebih kelihatan natural tanpa terlalu over buat ngangkat warnanya. Buat hasil foto dalam kondisi low light masih bisa diandelin juga ya cuy. Nggak kelihatan kayak diterangin gitu. Jadi sisi gelap masih kelihatan gelap, tapi sisi terang kayak di lampu-lampunya tuh di highlight. Jadi dramatis warnanya, dan ciri khas flare iPhone masih ada ya di sini. Oke cuy, ini adalah contoh video dari iPhone 13 Pro di resolusi 1080p 60 fps. Oke, kita lihat dynamic range-nya, cakep ya. Kameranya masih mantep nih iPhone 13 Pro. Oke, kalau misalnya kita lihat fokusnya, tuh fokusnya smooth banget, anjay. Tapi entah kenapa kalau pakai iPhone tuh warnanya agak sedikit lebih warm ya. Padahal kalau misalnya ngelihat asli kulit gue ini nggak terlalu kuning. Ini malah jadi agak sedikit kuning.
Tapi memang itu ciri khas iPhone, ciri khas Apple. Oke, kalau kita misalnya sambil jalan kayak gini, kestabilannya. Dan kalau misalnya kita rubah-rubah ke ultra wide juga bisa ya cuy ya. Tuh. Terus bisa ke lensa 3 kalinya juga. Tapi tentu aja kalau lensa tele buat tipe yang rekam dia berguncangnya lebih hebat. Oke, tapi kalau misalnya di 1 kali tuh dia masih oke banget ya. Stabilisasinya masih cukup bagus. Oke, kita coba di 4K 60. Oke, ini di 4K 60 fps-nya ya. Dia dynamic range-nya juga masih wah, cakep. Cakep banget. Terus autofocusnya kalau misalnya kita lihat ya masih smooth kayak tadi, juga kayak di Full HD. Terus misalnya ganti-ganti lensa juga bisa cuy. Oh, cuma ketiga kali doang, tapi ini kayaknya bukan lensa ya, ini digital zoom ya. Tadi kalau di Full HD kan kelihatan ganti-ganti lensanya, ini enggak. Ini Full HD, ini digital zoom aja. Digital zoom aja. Oke, kita coba sambil jalan. Ya, cukup oke sih ya di 4K 60-nya. Oke, kayak gitu contoh perekaman video dari iPhone 13 Pro di kamera utamanya. Ya, kalau ini 4K 30 fps-nya ya, dia bisa ganti-ganti lensa kalau di 30 fps 4K. Tapi kalau di 60 nggak bisa. Dan di 30 ya kestabilannya tetap sama ya kayak di semua perekamannya. Oke, kita pindah ke kamera depan. Ya, ini adalah contoh video dari iPhone 13 Pro di kamera selfie-nya. Skin tone bagus ya. iPhone gak usah ditanya lagi di skin tone-nya. Bagus. Terus ini kestabilannya, kalau ini gue pegang handheld aja, nggak, dari tadi handheld sih, nggak pakai gimbal, nggak pakai apa-apa. Ini di 1080 60 fps. Kayak gini. Dia dynamic range-nya cukup ada, gila, mantep loh. Buat kamera depan ini keren loh. Kawannya masih kelihatan jelas. Kalau misalnya gitu overexpose. Tuh, kalau misalnya ada tangan gue overexpose, tapi kalau misalnya nggak ada, tuh awannya kelihatan jelas. Muka gue juga nggak ada expose. Gila, mantep. Ya pak. Kayak gitu cuy. Kamera depan iPhone 13 Pro di resolusi 1080p 60 fps. Kita coba 4K. Nah, ini di resolusi 4K 30 fps. Kayak gini. Dia dynamic range-nya masih keren. Bagus, masih bagus banget dynamic range-nya. Terus kalau misalnya kita jalan, dari tadi handheld aja, handphonenya dipegang pakai tangan. Kayak gini. Menurut gue sih agak nggak terlalu stabil ya kalau misalnya di viewfinder, tapi nggak tahu nanti kalau misalnya udah jadi. Skin tone-nya tetap bagus. Dan ini di 4K 30 fps. Oke, kita coba 60 fps-nya. Oke, ini di 4K 60 fps. Skin tone-nya juga masih tetap oke. Dynamic range-nya masih mantap. Gila, mantap nih. Oke, kayak gitu. Terus kalau misalnya kita coba sambil jalan, ya kayak tadi juga, nggak beda jauh kestabilannya. Terus dia bisa autofocus kayak ya? Oh enggak. Yang deket nggak fokus, dia fokus ke muka aja. Oke, kayak gitu. Kalau misalnya kalian gimana nih menurut kalian kameranya iPhone 13 Pro? Masih bisa diandelin nggak kalau misalnya buat konten gitu? Misalnya kayak buat story atau buat reels atau buat video panjang kayak di YouTube gitu. Menurut kalian masih bisa diandelin nggak? Kalau menurut gue sih masih bisa ya. Dengan catatan harus menggunakan support alat support yang bagus. Tapi ini masih nice banget kameranya iPhone 13 Pro. Kayak gitu. Kita balik ke studio. So, menurut gue daripada lu keluar duit yang nggak sedikit buat beli iPhone 15 Pro, apalagi tuh HP problematik banget kan, banyak yang komplain. Ya mendingan lu sikat aja nih iPhone 13 Pro. Semua hal yang lu butuhin dari sebuah smartphone ada semua di sini. Apa coba? Kamera cakep, layar bagus, performa kenceng, harga murah, ada semua di sini. Tapi kalau lu emang sultan yang duitnya nggak berseri, ya monggo aja sikat iPhone 15 Pro. Belinya di Studio Ponsel ya, link pembeliannya ada di kolom deskripsi.
Dan segitu aja video review The Tech Indo buat iPhone 13 Pro. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gua Dedi pamit, ciao.